Halo semuanya, perkenalkan nama saya Abdurrahman. Saya berasal dari Universitas Terbuka dengan jurusan Sistem Informasi dengan NIM 0481411937. Pada video ini, saya akan mengerjakan tugas terakhir yaitu tugas 3 pada mata kuliah algoritma dan pemrograman. Langsung saja masuk ke soalnya. Tugas 3 ini basically soalnya miripnya dengan tugas 2. Jadi kita ingin melanjutkannya aja. Jadi soalnya adalah kita disuruh untuk membuat program sederhana menggunakan operator if dan tipe data array. Golongan gajinya masih sama, itu ada golongan A, B, dan C. A 5 juta, B 6,5 juta, dan C 9,5 juta. Dan gaji setiap golongan disimpan pada array. Jika di input golongan A, maka mengambil gaji pada array 0. Jika input golongan B, maka akan mengambil gaji dari array 1, dan C mengambil array dari 2. Kenapa 0? Karena indeks array itu bolehnya dari angka 0, bukan dari angka 1. Lalu selanjutnya adalah buat persen array lembur, yaitu 30%, 32%, 34%, dan 36%, dan 38%. Jika karakter tersebut lembur, maka mereka akan dibayar per jam dengan ketentuan sebagai berikut. Jika lembur 1 jam, maka gaji lembur adalah 30% dari gaji pokoknya. Jika lembur 2 jam, maka gaji lemburnya adalah 32%. Jika lembur 3 jam, maka gaji lemburnya adalah 34%. Jika lembur 4 jam, gaji lemburnya adalah 36%. Jika lebih atau sama dengan 5 jam ya di sini, maka gaji lemburnya adalah 38%, dan mau itu 7 jam atau 8 jam maka tetap 38%. Outputnya adalah gaji golongan plus gaji lembur. Jadi ini codingan untuk tugas 2 ya, tapi di sini kita perlu modifikasi sedikit aja ya, karena logikanya sama, kita hanya perlu menambahkan tipe data array aja. Ini sih basically hampir semuanya sama ya. Jadi di sini setelah input kita akan membuat tipe data double dalam array ya, gaji array. Ini kan gajinya ada 5 juta ya, 5 juta, 6 juta 500, lalu terakhir 9 juta 500. Sorry, ini bukan array tapi huruf awal harusnya. Lalu ini pesan lemburnya. Pesan lembur tadi ada 0,30 ya, 0,30, 0,32, 0,34, 0,36, dan 0,38. Ini 5 juta ini di indeksnya 0 ya. Ini 0, ini 0 juga, ini 1, 2, ini 1, 2, 3, dan 4. Lalu di sini ada buat input pengguna ya, karyawan A, B, C, lalu jam lembur. Terus ini kita bisa hapus ya karena udah dideklarasikan menggunakan array ya di atas. Lalu ini jam lembur. Nah di sini kita pakainya indeks ya. Kalau tadi kan tugas 2 kan kita pakainya gaji pokok ya, dengan 5 juta maka golongannya B. Nah tapi karena di sini
kita masukin ke array, jadi kita bisa ngitung dari indeksnya. Kalau indeksnya sama dengan 0, nah seperti yang disebut tadi, indeks sama dengan 0, ini 1, ini 2. Ya, kalau indeksnya misalnya indeksnya sama dengan 0, maka akan masuk ke golongan B. Indeksnya sama dengan 2, maka akan masuk ke golongan C. Lalu di sini kita akan menentukan gaji pokok plus lembur ya. Nah ini kan di atasnya kita udah mendeklarasiin integer ya, udah menambah variabel dari indeks gaji. Kita masukin aja, nanti bakal ngitung nih kalau 0 dapatnya apa, kalau indeks ke 1 dapatnya apa, kalau indeks ke 2 dapatnya apa. Kita bisa tulis komentar ya, mengambil gaji pokok dari nilai array. Lalu selanjutnya kita menentukan indeks persen dulu ya. Indeks input jam lemburnya. Untuk arraynya mungkin akan kita bikin ulang, untuk if else nya akan kita bikin ulangnya. Lemburnya lebih dari 5, tadi indeks lemburnya adalah 4. Kenapa 4? Karena ada 0, 1, 2, 3, 4 gitu. Oke, jadi karena ini akan naik indeks keempat, terus else jam lemburnya cepet. Terus di sini total gaji lemburnya berapa, bisa lembur dari indeks lembur dikali gaji pokoknya. Terus yang total gajinya, total gaji sama aja ya, total gaji pokok ditambah gaji lembur ya. Terus coba kita tes. Misalkan A, terus jam lemburnya 1, jumlah penghasilan dan 6.500.000, 5 juta tiap 30% dari 5 juta adalah untuk 5 juta ya. Coba kita hitung 5 juta kali 5 ya, 6.500.000. Jadi gaji pokoknya adalah 5 juta, terus jam lembur ada 30% dari gaji pokok, maka adalah 1,5 juta. Lalu 1,5 juta ditambah 5 juta, maka hasilnya adalah 6,5 juta. Jadi basically tugasnya mirip seperti tugas 2, hanya refaktor kode sedikit aja, mengubah kode sedikit. Kita yang tadinya gaji pokok dan persen lemburnya itu didefinisikan di if else ya,
tadi definisikan di variabelnya, sekarang kita pindahin ke array dengan tujuan agar lebih mudah. Kalau ada pertambahan, misalkan ada nambah golongan gitu, ya kita tinggal input aja di array tanpa harus perlu membuat variabel baru di if else nya ya. Jadi sekian dari saya, semoga video ini dapat membantu teman-teman untuk mengerjakan tugas 3 juga. Sekian dan terima kasih.